Ayahku adalah dewa perang. Bab 671. Guan Qianjun menatapnya dengan tenang, tapi dia ingin tertawa sedikit di dalam hati. Tentu saja, tertawa tidak boleh, dan Anda sama sekali tidak boleh tertawa sekarang, karena Anda mungkin akan terpesona oleh keindahan salju yang berterbangan. Dia bertanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Shen Feixue menggelengkan kepalanya, saya tahu Anda sangat peduli pada saya, dan Anda juga membenci orang-orang itu. Begitu saya memberitahu Anda mungkin akan memukuli mereka sampai mati. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Tangan yang luar biasa. Petik 2. Aku juga tidak bisa melakukannya, jadi aku mencoba berunding dengan mereka, tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka semua memberikan argumen yang kuat, Sekarang saya namanya wakil presiden, tapi nyatanya saya merasa sudah lama terpinggirkan. Tidak banyak orang mampu yang bisa membantu saya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jadi saya melihat bahwa Anda sedang ditangani bersama oleh dua keluarga kaya, dan saya merasa bahwa Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi saya berpikir, ayo kita semua pergi dan meninggalkan kota Yunhai. Tanda seru petik 2. Saya tidak ingin tinggal bersama Shen lagi dan membawa bayi kecil saya yang lucu ke tempat yang jauh untuk membuka dunia lain. Setelah mengatakan itu, dia putus asa lagi. Namun, ketika aku mengatakan itu pada saat itu, aku pikir itu tidak mungkin, karena kamu dan Qian akan membantu Qing Yi membalaskan dendamnya. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku yakin Qing Yi tidak akan peduli dengan surga atau neraka. Aku bahkan tidak bisa menutup mataku dengan tenang. Guan Qianjun tersenyum, berjalan ke tempat tidur, dan mengulurkan dua tangan yang kuat ke arah Shen Feixue. Shen Feixue menggigit bibirnya, merangkak, berlutut di samping tempat tidur, menghadap Guan Qianjun, lalu mengulurkan dua lengan ramping dan memeluk pinggangnya. Dia menempatkan wajah panas dan menawan itu di bawah lehernya. Dia bergumam, Lao Guan, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun kamu terkadang membuatku kesal, lebih sering daripada tidak, yang aku rasakan adalah rasa aman, terutama berbaring di pelukanmu seperti ini. Bahkan jika saya tidak melakukan apapun, saya merasa aman, nyaman, dan bahagia. Saat dia berbicara, dia menutup matanya. Dua tetes air mata kristal muncul dari celah matanya, perlahan mengalir ke pipinya dan ke dada Guan Qianjun. Putra dan putri saling mencintai sementara para pahlawan mudah marah. Melihat Shen Feixue terlihat begitu lembut, Guan Qianjun tidak bisa menahan perasaan marah. Ia tersenyum, memeluk wanita cantik ini, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Baiklah, kalau begitu jangan lakukan apa-apa, bersandar saja pada pelukan yang membuatmu aman, nyaman, dan bahagia, dan nikmatilah sepuasnya. Shen Feixue tersenyum, mengangkat wajah cantiknya ke dalam pelukannya, memutar matanya ke arahnya, lalu membenamkan wajahnya di pelukannya, memeluknya lebih erat, dan mengusap wajahnya beberapa kali. Penampilan itu membuat Guan Qianjun merasa sangat berbelas kasih. Sambil menepuk punggung Shen Feixue dengan lembut untuk menghiburnya, dia berkata, jangan khawatir, karena orang-orang itu belum merasakan sakitnya dan masih berani mengganggumu, maka kali ini aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kata-kata ini memunculkan sedikit niat membunuh, yang membuat Shen Feixue dalam pelukannya gemetar, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa terlalu keras pada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Bahkan jika kita tidak mempertimbangkan hubungan darah, saya tidak ingin dituding dan dimarahi di masa depan. Selain itu, mereka adalah semuanya sangat buruk. Jika saya ingin mengalahkannya sepenuhnya, segala macam rumor akan tersebar keluar. Saya tidak ingin menjadi sasaran kritik publik, jadi saya hanya berpikir, sebaiknya saya berhenti menjadi wakil presiden. Jika kamu tidak mampu menyinggung perasaanku, mengapa kamu tidak bisa bersembunyi? Aku akan keluar dan membangun gunung baru. Guan Qianjun tersenyum dan menepuk bagian belakang kepalanya. Aku tahu kamu enggan untuk melepaskannya. Kamu adalah gadis yang sangat sombong dan kamu harus berkarir di perusahaan Shen, jadi jangan mengucapkan kata-kata marah seperti itu. Saya akan membantu Anda. Anda masih bekerja sebagai wakil presiden, kan? Kalau begitu saya akan membiarkan Anda menjadi bos perusahaan Shen. Kamu akan dibicarakan oleh orang lain, kan? Tidak apa-apa. Siapapun yang mencoba membujukmu untuk tidak ikut campur tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Mendengar ini, Shen Feixue semakin ketakutan. Lao Guan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak ingin membunuh mereka semua, bukan? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin membunuh mereka, saya akan membunuh mereka tanpa ampun.
Ada banyak cara untuk membunuh mereka tanpa mendapat masalah. Namun, aku tahu kamu masih merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, jadi aku akan mengusir mereka semua dari perusahaan. Siapapun yang tidak patuh akan dikeluarkan dari perusahaan. Siapapun yang berani menghalangimu akan dikeluarkan dari perusahaan. Tidak seorang pun yang berani menentangmu akan mau bekerja di perusahaanmu. Kata. Dia bahkan mengatakannya dengan cara yang lembut dan mendominasi. Shen Feixue benar-benar terharu tanpa henti. Dia berbaring dengan patuh di pelukan Lin Qinglong dan mengangguk penuh semangat. Sekarang dia tidak lagi cantik dan buas seperti dulu, dia sama baiknya dengan kelinci. Kelinci yang sangat seksi tentunya. Ini. Guan Qianjun bahkan menjadi sesak napas. Dia tiba-tiba bertanya, "Hei, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan di siang hari bolong?" Shen Feixue mengangkat wajah kecilnya dan melebarkan matanya yang menawan dan polos. Wajahnya. Bahkan lebih banyak lagi awan merah yang berterbangan di langit. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, "Saya juga tidak tahu. Jangan tanya saya. Jika Anda bertanya kepada saya juga tidak tahu." Kata-kata ini agak tidak koheren. Melihat penampilannya yang menawan dan menawan, Guan Qianjun merasa sangat bahagia di hatinya. Sebagai seorang pria, dia yakin bahwa dia sekarang dapat mengambil kendali penuh atas inisiatif tersebut. Jadi, saya berjalan ke jendela yang membiarkan banyak sinar matahari masuk dan menarik tirai. Tirai ini memiliki efek kedap cahaya yang sangat baik, dan tidak ada lampu di dalam ruangan. Setelah ditutup, seluruh ruangan pada dasarnya menjadi gelap. Nyatanya, tidak ada bedanya dengan malam hari. Guan Qianjun berbalik dan tersenyum, "Kalau begitu, anggap saja malam ini sekarang." Shen Feixue, yang sedang duduk di tempat tidur, berkata dengan ragu, "Apakah ini baik-baik saja? Apakah ini akan menjadi malam seperti ini?" Tapi dia segera kehabisan kata-kata. Karena Guan Qianjun telah menggunakan tipuan untuk menerkam harimau lapar itu. Sangat ganas. Tentu saja, sebagai mangsa, Shen Feixue hanya menolak sebentar pada awalnya, berpura-pura menjadi shock, tetapi segera menuruti dan bekerja sama, dan keduanya segera menjadi tidak terpisahkan. Ini benar-benar hanya siang hari bolong. Sangat sombong. Sore harinya, Guan Qianjun menerima telepon dari Qi Kunlun. Nada bicara Qi Kunlun sedikit serius. Sebab, Sekte Harimau Naga akhirnya siap beraksi. Wakil pelatih kepala ke-9, Dewa Surgawi, terluka parah dan masih terbaring di tempat tidur tidak dapat bangun. Wakil kepala sekolah ke-8 datang untuk membalas dendam, tetapi anggota tubuhnya dipotong. Cedera parah ini hampir membuatnya mati, dan itu jauh lebih serius daripada saudaranya. Oleh karena itu, ketika wakil kepala sekolah lainnya dari Sekte Naga dan Harimau mendengar hal ini, mereka sangat marah dan bahkan berencana meminta kepala sekolah yang masih mengasingkan diri untuk keluar dan membunuh Guan Qianjun. Karena Qi Kunlun meminta biarawati Tao kecil bernama Xiao Mei untuk mengirim kembali Dewa Bumi yang telah kehilangan seluruh anggota tubuhnya, Qi Kunlun juga mengirim beberapa tentara elit, tetapi dia memperhatikan situasi di sana. Tentu saja, saya mengetahui semuanya. Bab 672. Pada saat ini, Guan Qianjun sedang duduk di atap Hao Tianzuang, membuat teh dan mendengarkan kata-kata Qi Kunlun. Melihat ekspresi cemas Dewa Perang Kunlun, dia tersenyum tipis dan menuangkan secangkir teh panas untuk Dewa Perang Junior. Kemudian, dia bertanya perlahan, "Jadi, Kunlun, lakukan apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini?" Qi Kunlun segera berkata, "Tuan Guan, tuanku yang tertinggi. Saya merasa kita tidak bisa membiarkan Sekte Harimau Naga datang ke kota Yunhai kita, jika tidak, bahkan jika pemimpinnya tidak keluar atau muncul. 7 wakil kepala sekolah lainnya ditambah begitu banyak murid sudah cukup untuk menyebabkan badai berdarah di kota Yunhai. Bagaimanapun, mantra mereka sangat kuat dan mereka merapal mantra bersama-sama. Begitu mereka menyakiti orang yang tidak bersalah, itu buruk." Guan Qianjun mengangguk, "Jadi, Anda berencana agar kami mengambil inisiatif, lari ke Gunung Naga dan Harimau, dan menghajar mereka semua hingga menyerah." Saat dia berbicara, ada sedikit niat membunuh di matanya. Untungnya, bayi kecil yang lucu itu tidak diracun sampai mati, sebaliknya. Sekarang, aura pembunuh di mata Guan Qianjun sudah cukup untuk menakuti Dewa Perang Kunlun. Pada saat ini, melihat mata tajam Dewa Perang tertinggi, Qi Kunlun bergidik. Dia mengangguk dengan cepat, "Ya, dan dalam hal ini, Yang Mulia, Anda tidak perlu maju. Saya akan membawa sekelompok tentara dan pergi ke Gunung Longhu untuk memberi mereka pelajaran."
Sialan orang yang sebenarnya memasuki tanah. Beraninya kamu menggunakan teknik beracun yang begitu mengerikan dan hampir membunuh putri kecil. Seluruh gunung naga dan harimau bisa dikuburkan bersamanya. Guan Qianjun menggaruk bagian belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Masih ada 3 hari sebelum saya pergi ke Pulau Guansu untuk menghadiri pelelangan. 2 atau 3 hari ke depan, saya akan berjalan-jalan ke Gunung Naga dan Harimau. Omong-omong, sudut mulutnya melengkung dengan sedikit ketajaman dan sedikit keanehan. Alasan mengapa Gunung Longhu disebut Gunung Naga dan Harimau adalah karena terdapat urat naga dan urat harimau. Naga dan harimau melewatinya dan sangat kuat. Inilah sebabnya Gunung Longhu terkenal selama ribuan tahun, tapi lebih dari 200 tahun yang lalu, Gunung Longhu mulai menurun. Alasan utamanya adalah energi spiritual pembuluh darah naga telah mengering, mengakibatkan mereka tidak lagi mampu menghasilkan bakat luar biasa. Petik 2. Beberapa orang berhidung banteng itu sangat tertarik dengan pembuluh darah nagaku di Gunung Yunhai. Karena mereka ingin mengambil urat nagaku, maka aku akan mengambil sisa urat harimaunya. Tepat pada waktunya untuk menumbuhkan semangat naga dan harimau pada putriku, dan membantunya lebih jauh menjadi kaisar dan dewa perang. Letakkan fondasi yang lebih kuat. Jika kamu tidak baik padaku, jangan salahkan aku karena tidak adil. Dewa Perang Kunlun terkejut dan berkata dengan cepat, tetapi, Yang Mulia, Gunung Longhu telah kehilangan urat naganya. Jika urat harimaunya dihilangkan, sekte harimau naga pasti akan lenyap. Bagaimanapun, ini bukan hanya salah satu dari 4 sekte jahat utama, tetapi juga salah satu dari 4 sekte khusus tradisional utama. Ini dianggap sebagai kawasan peninggalan budaya utama yang dilindungi. Jika Anda melakukannya dengan cara ini, mungkin saja. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Guan Qianjun dengan lambaian tangannya. Terus kenapa? Mereka telah membesarkan bajingan seperti itu dan merugikan dunia, jadi mereka harus dilenyapkan. Mereka tidak pantas mendapatkan urat harimau, dan bahkan jika aku menghilangkan urat harimau, sekte harimau naga tidak akan punah. Setidaknya ia dapat bertahan selama 2 atau 300 tahun lagi. Mungkin mereka akan melakukan petualangan apapun dalam 2 atau 300 tahun ini. Masalah ini sudah diselesaikan. Besok pagi, aku akan membawa putriku dan berangkat. Semakin banyak Guan Qianjun berbicara, dia menjadi semakin tertarik dan bertekad. Qi Kunlun tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya merasa sangat yakin bahwa sekte harimau naga telah tamat. Betapa menyedihkan. Memprovokasi dewa perang tertinggi. Saya mendengar bahwa Mahaguru juga memiliki nama yang tidak terlalu menyenangkan, yang disebut Raja Iblis. Sepertinya hal seperti itu memang ada. Juga, Kunlun, tolong lakukan sesuatu untukku. Kemudian, Raja Iblis dan Dewa Perang Tertinggi mulai menjelaskan sambil minum teh bersama Qi Kunlun. Saat senja, Guan Qianjun pergi ke mata pembuluh darah naga hitam dan melihat ke belakang. Energi spiritual yang terkontaminasi oleh jimat 10.000 racun yang digunakan oleh Dewa Bumi masih memiliki beberapa garis hitam samar, tetapi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin perlu 3-5 hari lagi untuk mendapatkan kembali aura aslinya. Guan Qianjun merasa sedikit puas, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Pembuluh darah harimau dan pembuluh darah naga, meskipun telah dialami ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan energi spiritualnya hampir habis, keduanya tepat untuk digunakan putriku. Energi naga dan harimau bergabung menjadi satu tubuh. Itu cukup untuk menciptakan tubuh dewa perang naga harimau putriku. Dikatakan, senyuman puas muncul di wajahnya. Dia bernama Po Jun. Qi Kunlun, berjudul Kunlun. Putri ini bisa dipanggil harimau naga. Hanya saja Guan Qianjun tidak menyangka Qian tidak akan menyukai gelar ini di kemudian hari. Pada malam hari, Guan Qianjun juga memberitahu Shen Feixue bahwa dia akan membawa Qian untuk menemukan pembunuh utama bayi kecil yang lucu itu. Kalahkan mereka semua. Biarlah mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Shen Feixue masih sedikit khawatir. Dia juga tahu bahwa sekte naga dan harimau cukup kuat. Guan Qianjun tersenyum tenang, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dariku? Selain itu, bahkan jika kita tidak melakukan apapun, cepat atau lambat mereka akan membuat masalah dan terlibat di sini. Jadi lebih baik mengambil inisiatif. Jangan khawatir, Qian dan aku akan baik-baik saja. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk bahu Shen Feixue. Shen Feixue tampak sangat bersinar saat ini. Saya bertanya-tanya apakah itu karena dia dipelihara oleh Dewa Perang Tertinggi di lingkungan malam yang diciptakan pada siang hari,
terutama matanya yang besar, yang begitu terang sehingga seolah-olah bisa berbicara. Hal ini membuat Guan Qianjun merasa mabuk. Shen Feixue berkata dengan marah, "Saya tidak khawatir, saya hanya khawatir tentang Qian-Qian. Anda harus memastikan Qian-Qian baik-baik saja, jika tidak, jika dia kembali dan kehilangan rambutnya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda." Guan Qianjun menghela nafas, melambaikan tangannya untuk memanggil Qian-Qian yang tidak jauh darinya, lalu menepuk kepala kecilnya. Lalu dia melihat ke arah Shen Feixue. "Ayo, cepat hitung rambut putrimu untuk melihat berapa jumlahnya. Saat aku membawanya kembali, kamu bisa menghitungnya lagi dengan cermat. Aku berjanji dia tidak akan membiarkan satu pun rambutnya rontok. Kalau jatuh, coba lihat, hanya aku yang bertanya." Melihat rambut tebal bayi kecil yang lucu itu, Shen Feixue tercengang. Demikian pula, tiba-tiba, dia kehilangan kesabaran, dan dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Lao Guan, lalu, apa yang harus aku lakukan di sana?" Guan Qianjun tersenyum misterius, "Semuanya sudah siap untukmu, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Besok, kami akan memberi mereka pertunjukan yang bagus. Kemudian, seseorang secara alami akan membantumu dan mengusir mereka. Dan, satu persatu, aku tidak berani menolak." Apakah ini sangat ajaib? Meskipun Shen Feixue tidak dapat mempercayainya, dia harus mempercayainya ketika dia berpikir bahwa Guan Qianjun selalu begitu ajaib. Segera, itu adalah hari berikutnya. Guan Qianjun membawa bayi perempuannya dan Wang Cai dan terbang langsung ke Bandara Longhusan dengan pesawat. Bandara ini hanya berjarak 3 atau 4 kilometer dari Gunung Longhu. Naik saja taksi ke sana. Dan Shen Feixue juga kembali ke perusahaan. Begitu dia masuk, dia merasakan ada yang tidak beres. Hampir semua orang di sekitarnya memandangnya dengan mata sombong. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Dia memandangnya seperti dewa wabah. Bersambung.